Halo semuanya. Di sini saya ingin membahas tentang korupsi di dunia maritim, yaitu uh, tentang kasus di Ambar. Itu di Ampar, Batu Ampar, tepatnya di Batam. Itu katanya bisa mencapai kerugian sampai negara itu 30,6 miliar. Jadi untuk uh, kasusnya seperti apa bisa kita lihat di video berikut untuk simpulan agar lebih jelas bagaimana terjadinya kasus tersebut. Korupsi revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar tahun anggaran 2021 sampai 2023 dengan total kerugian negara mencapai 30,6 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini berdasarkan 7 laporan polisi setelah penyidik memeriksa 146 saksi termasuk saksi ahli dari BPK. Para tersangka terdiri dari 1 pegawai BP Batam dan 6 pihak swasta, masing-masing berinisial AMU, IMA, IMS, ASA, AH, IRS, dan NVU. Mereka ditangkap di Batam, Jakarta, dan Bali. Nah, kurang lebih itu kasusnya seperti itu. Jadi, revitalisasi lahan untuk membuat pelabuhan yang bisa memuat kapal yang kira-kira 35.000 DWT dermaga agar bisa bersandar di situ. Tapi kenyataannya uangnya malah dikorupsi. Itu membuat proyeknya itu mangkrak yang harusnya dari 2021 itu udah selesai di 2023. Tetapi kenyataannya sampai 2025 itu proyeknya belum selesai karena uangnya dikorupsi. Yang ada isunya ngomong katanya uangnya malah dibuat untuk diberikan ke Papua. Nah, setelah itu saya ingin membahas apa yang akan terjadi jika kita mengikuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu pidananya apa yang akan diterima oleh tersangka yang telah ditetapkan tadi, yaitu 7 tersangka ketika kita melihat berita tersebut. Di sini saya ingin membahas tentang bedah dasar hukumnya yang pada dokumen UU nomor 31 tahun 1999 yang sedang saya share. Itu bagi kontraktor dan pihak swasta yang terlibat memperkaya diri dalam artian tersangka itu pada pasal 2 ayat 1 itu mendapat ancaman maksimal penjara itu seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, karena pasti orang-orang itu korupsi itu memiliki orang dalam, ini hanya asumsi. Si orang dalam ini itu kemungkinan memiliki jabatan yang besar. Nah, ketika itu emang benar, maka si orang yang memiliki jabatan besar ini itu juga akan terkena pasal 3, di mana itu berisi orang yang menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan merugikan perekonomian negara. Di dalam kasus ini 30 miliar rupiah tadi, itu eh, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling cepat itu paling singkat itu 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya saya ingin membahas tentang gimana kalau ada aliran dana terima kasih. Di sini kita ngomongin gratifikasi. Nah, di UU nomor 20 tahun 2001, si revisian dari UU yang sebelumnya itu bisa diperhatikan pada pasal 12 nomor 12 yang B, di mana itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, di sini gratifikasi padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Nah, di sini maksudnya itu menyalahgunakan jabatannya dan dapat uang gratifikasi tersebut. Maka si pegawai negeri tersebut dapat dianggap disuap dan dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya saya ingin membahas ke pasal 18, terutama di pembayaran uang pengganti. Karena karena negara mendapat kerugian sampai 30 miliar, penjara saja mungkin tidak cukup. Jadi untuk memiskinkan koruptor, itu pasal 18 bisa diterapkan. Di mana itu berisi ketika pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, itu eh, hakim bisa meminta biaya uang pengganti sebesar harta yang dikorupsi. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan waktu setelah divonis, harta benda mereka disita dan dilelang. Selanjutnya, pada pasal 38B, saya ingin membahas tentang ketika terdakwa harus wajib membuktikan sebaiknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan dan terdakwa memiliki aset yang mencurigakan, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, di sini berarti aset yang mencurigakan, harta tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Jadi aset di Papua atau manapun tadi yang telah dibahas itu dapat disabu bersih oleh hakim tersebut di pengadilan. Nah, yang terakhir untuk yang ingin saya bahas yaitu di bab 5, peran serta masyarakat. Kan kita ada kadang-kadang bertanya, lantas apa sih peran kita? Masa cuma jadi penonton sih? Nah, ini ada undang-undang yang menjamin hak kita, terutama di pasal 41 ini. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Jadi kita dilindungi oleh undang-undang kalau kita ingin berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan si tindak korupsi dalam pasal 41 UU 31/1999. Jadi masyarakat itu berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi dugaan korupsi. Jadi kita punya hak hukum untuk mengawasi kasus ini. Nah, mungkin itu saja dari yang ingin saya sampaikan untuk kasus Batu Ampar di Batam ini, kasus korupsi ini. Nama saya Akbar Adila, NRP 04211941000009. Terima kasih atas waktunya telah menyimak video saya membahas topik berikut ini.